Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Trisaputra Andawalase dengan NIM 2408667. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal usaha yang saya buat, yaitu Fitzone Sport Center, yaitu usaha jasa kebugaran dan pelatihan olahraga. Mengapa saya memilih judul ini? Karena saya berlatar belakang dari jurusan olahraga, di mana proposal ini berisi gambaran rencana pendirian usaha di bidang olahraga yang meliputi latar belakang usaha, perencanaan produk dan jasa, perencanaan keuangan, analisis SWOT, hingga penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang mengapa saya memilih judul ini, di mana olahraga merupakan hal umum yang mungkin banyak orang tidak awam lagi terhadap kata ini, di mana olahraga adalah bagian dari dalam kehidupan yang berhubung dengan aktivitas fisik, di mana segala bentuk olahraga dapat diakses, ada yang mudah dan juga ada yang tidak mudah. Dengan adanya usaha ini dapat memberikan kita gambaran bagaimana kita berolahraga ataupun juga berolahraga sambil berusaha. Kemudian saya akan membahas mengenai profil usaha, di mana profil usaha yang saya buat di sini yaitu bernama Fitzone Sport Center. Nama ini dipilih karena menggambarkan sebuah tempat yang menjadi pusat aktivitas kebugaran dan olahraga bagi masyarakat. Kemudian yaitu apa sih jenis usaha ini? Nah, Fitzone Sport Center ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kebugaran, yaitu fitness center, pelatihan olahraga, konsultasi kesehatan dan kebugaran, dan penyelenggaraan program olahraga masyarakat. Kemudian apa saja produk atau jasa yang ditawarkan? Yang pertama itu layanan gym dan fitness, di mana dalam layanan gym dan fitness ini menyangkut dan menyediakan berbagai peralatan, yaitu treadmill, sepeda statis, bench press, dumbbell press, barbell, alat latihan ortopedi dan alat kardio, di mana semua alat-alat ini berfungsi untuk melatih, baik itu membentuk otot maupun membakar kalori bagi tubuh manusia. Kemudian personal training. Nah, di sini ada layanan latihan individu yang dipandu langsung oleh instruktur profesional, di mana dengan adanya seorang PT atau personal training, di mana di sini dia akan membuat program, ada menurunkan berat badan, menambah massa otot, meningkatkan aktivitas kebugaran dan persiapan tes fisik. Kemudian ada juga yang namanya program kerja kebugaran kelompok, di mana ada latihan bersama seperti senam aerobik, zumba dan yang lainnya. Di sini juga melayani yang namanya konsultasi kebugaran, di mana jika pemula bingung dalam masuk ke dalam dunia atau usaha ini, sini ada programnya seperti program latihan, pola makan sehat dan pengukuran indeks massa tubuh. Kemudian evaluasi perkembangan kebugaran. Jadi tak hanya olahraga saja, ada evaluasi yang akan dilakukan. Nah, di sini juga ada beberapa target utama. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian pelajar usia 17 tahun ke atas, PNS, atlet pemula, komunitas olahraga dan juga masyarakat umum. Nah, di sini juga ada lokasi usaha. Usaha yang direncanakan berada di lokasi strategis seperti dekat kampus, dekat kawasan perumahan, dekat pusat olahraga, dan dekat yang mudah diakses. Itu selanjutnya hal besar yang perlu saya bahas yaitu perencanaan produk atau jasa, di mana ada yang pertama itu sarana dan peralatan. Yang pertama itu treadmill, yaitu jumlahnya 4 unit, kemudian yang kedua itu sepeda statis 4 unit, kemudian bench press 2 unit, kemudian dumbbell set 10 set, barbell set 4 set, matras 20 buah, cermin gym 5 unit, dan speaker audio 2 unit. Kemudian sumber daya manusia, di mana untuk menjalankan usaha diperlukan yang pertama jabatan manajer sebanyak 1 orang, instruktur fitness 2 orang, administrasi 1 orang, dan tugas kebersihan 1 orang. Kemudian yang penting dibahas itu strategi pemasaran. Bagaimana agar usaha ini bisa dikenal dan juga diminati oleh orang-orang lain atau khalayak umum yang menjadi target utama pasar. Yang pertama yaitu melalui media sosial. Di sini bisa melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter dan juga WhatsApp. Kemudian yaitu bagaimana kami juga menjalin hubungan kerjasama dengan instansi lain seperti kami bisa bekerja sama dengan kampus, sekolah, komunitas olahraga dan instansi pemerintah. Kemudian
program promosi mungkin bisa diatur, dan ada yang namanya di sini juga perencanaan keuangan, di mana yang pertama peralatan fitness itu dibutuhkan biaya sebesar 35 juta, renovasi tempat 10 juta, perlengkapan administrasi 3 juta, promosi awal 2 juta. Jadi total modal yang dibutuhkan dari awal yaitu sebanyak 50 juta. Nah, mungkin pendapatan bulanannya di sini target pertama itu 100 orang, di mana biaya keanggotaannya 150.000 per bulan yaitu sebagai member, dan pendapatannya itu dikali 100 kali 150.000 jadi 15 juta per bulan. Sedangkan ada juga biaya operasionalnya yaitu kebutuhan listrik dan air yaitu sebesar 1.500.000, gaji pegawai 5 juta, perawatan alat 1 juta, promosi 500.000 dan lain-lain 1 juta. Jadi kebutuhan biaya itu total 9 juta. Keuntungan bersih yaitu pendapatan yang didapat dikurang dengan keuntungan bersih yaitu 15 juta dikurang 9 juta. Jadi ada sekitar 6 juta per bulan. Nah, di sini perlu dibahas juga namanya analisis SWOT, yaitu strengths atau yang ada beberapa seperti strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, dan ada juga opportunities peluang, dan juga threats atau ancaman. Di sini saya bahas satu persatu. Ada kekuatan. Di sini diperkuat dengan adanya tren hidup sehat, kemudian permintaan terhadap pelayanan dan fasilitas lengkap, dan juga memiliki pasar yang luas dari berbagai kalangan. Nah, untuk strength dan kekuatan ini mungkin dapat menjadi tonggak dan suatu hal yang kokoh agar usaha ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga beberapa kelemahan atau weakness. Yang pertama, membutuhkan modal awal yang cukup besar tentunya, dan biaya perawatan alat yang relatif tinggi, dan memerlukan instruktur yang kompeten. Kemudian juga opportunities atau peluang. Di sini ada kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi, banyak komunitas olahraga, potensi kerjasama dengan institusi, dan peluang pengembangan layanan secara digital. Nah, di sini juga ada terusnya yaitu ancaman, yaitu salah satunya ada munculnya persaingan seperti pusat kebugaran baru, kemudian perubahan kondisi ekonomi masyarakat, kerusakan alat yang dapat mengganggu operasional, dan persaingan harga kompetitor. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian di penutup, FitZone Sport Center ini merupakan usaha jasa di bidang olahraga yang memiliki prospek yang sangat baik, sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri dan menutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.